Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Karina, bintang iklan Mugaru. Mungkin kalian banyak yang tanya, gimana sih cara jadi bintang iklan Mugaru? Sebenarnya gampang sih guys, cuman perlu banyak latihan. Dan ini guys, tempat latihan dan ruangan penyiksaan presenter Mugaru. Kenapa dibilangin ruang penyiksaan? Karena semua presenter Mugaru atau bintang-bintang iklan Mugaru disiksa dan tag berulang-ulang di sini. Supaya apa? Supaya bagus dan beda dari yang lain. Jadi begini guys, iklan yang bagus adalah iklan yang sulit untuk ditiru. Semua iklan Mugaru sangat-sangat sulit untuk ditiru. Gak percaya? Cobain aja. Ada beberapa orang yang pengen bikin iklan kayak Mugaru, tapi ya gitu guys, jadinya aneh dan lucu. Ya apa gitu? Ya gimana nggak lucu? Orang bintang iklannya aja asal ngambil. Kalau di Mugaru kan ada latihannya sendiri buat jadi bintang iklan. Dan ini guys, penampilan pertamaku untuk jadi bintang iklan. Gimana nih guys penampilan pertamaku? Oke kan? Kalau ada yang bilang jelek, ngiri namanya. Aku Karina, presenter Mugaru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur ya, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat insya Allah. Dan pagi hari ini hari apa ini? Hari Selasa, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Nah, ini ketepatan dengan Hari Santri ya. Jadi di Indonesia ini kan memang ada beberapa hari-hari yang hari yang diperingati ya. Termasuk hari ini adalah Hari Santri ya. Ya semoga saja santri-santri di Indonesia ini bertambah banyak begitu ya, dan bertambah kontribusinya kepada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan hari ini kan hari Santri. Nah, di tanggal 20 Oktober kemarin ini ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru ya. Presidennya Pak Prabowo ya. Kemudian untuk Wakil Presidennya ini Bapak Gibran. Nah, dan tidak lupa ini saya sampaikan bahwa kader-kader Muhammadiyah pun juga ikut dilantik ya kemarin ya. Ada beberapa orang yang memang menjadi menteri dan wakil menteri. Nah, sebentar, ini saya bukakan dulu infonya. Nah, ini ya, ada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti. Beliau ini adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kemudian ada Raja Juli Antoni SAG MA PhD gitu ya. Alumni pesantren Darul Arkom Garut, mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai Menteri Kehutanan. Nah, sini Kar. Ini saya ini siaran ini kalau nggak ditemani sama seseorang ini kayaknya kurang. Nah ini kan, bacakan Kar, nomor 3 Kar, siapa Kar? 3. Iya, nomor 3 itu ada Profesor Dr. Haji Fauzan MPD, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai WK ini apa Pak? Iya. Sebagai WK Menteri Pendidikan. Sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi gitu Pak. Oke, lanjutkan. Oke, yang keempat ini ada Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak SEMM, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sebagai Wakil Kepala Badan Haji dan Umroh Pak. Oke, yang kelima ada Dr. Fajar Rizaul Haq SAG MA, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah sebagai Wakil Menteri Dikdasmen Pak. Yang terakhir itu ada Zulfikar Ahmad Tawala SPD MIKOM, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sebagai Wakil Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia gitu Pak.
Berarti ada kader Muhammadiyah ini sebanyak 6 orang yang menjadi menteri ya, menteri dan wakil menteri di eranya Presiden Prabowo. Wah, kamu kok tahu presidennya Prabowo sekarang? Ya, nah, kan udah lama Pak. sudah lama ya. Oke. Nah, ini kan kamu kan juga mengikuti sosmed kan ya. Mungkin ada berita-berita dan lain sebagainya. Kalau menurutmu gimana dengan presiden baru ini, harapannya apa ini kan? Oke, harapan aku itu beneran bisa membuat Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045. Habis itu juga semoga Prabowo dan Gibran ini nggak kena kasus-kasus apapun, gitu ya. Tapi baru mulai ada yang kena kasus ya Pak. Habis itu apa ya, semoga bisa membangun generasi emas yang lebih maju ke depannya. Habis itu pembangunan infrastruktur jalan gitu Pak. Apalagi di daerah-daerah pelosok, contohnya di Papua atau Kalimantan itu kan jalan-jalannya masih jelek Pak, hampir nggak bisa dilewatin oleh manusia gitu sih Pak. Oke, bahkan kalau di luar Jawa itu kan ya masih mendingan lah kan. Misalnya di Kalimantan, misalnya di Lampung kemarin itu kan, itu masih mending. Lah ini di Pulau Jawa sendiri itu masih banyak jalan-jalan yang rusak kan. Jadi mengganggu perekonomian juga. Ini misalkan ada penjual telur ya kan ya, melewati jalan rusak. Ini kan juga telurnya juga gimana ya, telur ya, pecah gitu kan. Bahkan ada orang itu yang bilang gini, ketika masuk ke daerah Wonogiri ya, Wonogiri, dia itu bilang begini, ini masih Indonesia tak? Loh masih, ini masih Indonesia loh, tapi kenapa ini kok beda jalannya kok iya kok beda dengan kota-kota yang lain gitu, jalannya udah halus-halus, ini kok rusak seperti itu. Oke, menurutmu Gar, Presiden Indonesia ini seharusnya itu seperti apa kriterianya, kalau menurutmu seperti apa? Oke Pak, sebenarnya saya ini kurang tahu tentang politik-politik gitu, tapi saya akan mencoba menjawab menurut saya ya Pak ya. Menurut saya kriteria untuk jadi presiden itu, pertama jangan pernah kena skandal atau kasus apapun ya Pak ya. Habis itu no korupsi. Oh iya. Oke. Lebih mengedepankan rakyat daripada petinggi-petinggi gitu sih Pak. Kayak daripada pejabat-pejabatnya, lebih baik rakyat duluan yang didahuluin gitu sih Pak. Karena menurutku rakyat itu nomor 1, pejabat-pejabat tinggi juga gajinya udah gede, ngapain diduluin gitu kan Pak. Tuh. Iya benar kan, Pak Nur setuju kan. Jadi wakil rakyat itu kan seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat, dan apa namanya itu kepentingan masyarakat yang di bawah ini kan juga diperhatikan gitu kan ya kan. Jangan sampai mewakili senengnya gitu kan, keluar negeri mewakili rakyat, padahal rakyatnya nggak pernah keluar negeri kan begitu. Jadi apa-apa semuanya apartemen dimiliki oleh wakil rakyat gitu kan. Jadi wakil rakyat ini memang harus benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan mewakili kesenangan rakyat gitu kan. Ya, betul banget. Oke, terus gini kan, kalau menurutmu Indonesia ini perlu dipimpin oleh orang yang pintar nggak sih Gar? Wah jelas ya Pak ya, pastinya Indonesia ini perlu banget pemimpin yang pintar, karena orang pintar itu pasti bisa segalanya sih Pak ya. Nggak, oke. Habis itu ya Pak ya, selain pintar juga dia harus apa ya Pak ya? Smart Pak. Oke, selain pintar juga harus smart, dan pokoknya tuh anti korupsi Pak. Intinya tuh anti korupsi dan mengedepankan rakyat Pak gitu. Terus kalau misalkan pemimpin kita bodoh, nanti rakyatnya ikutan bodoh Pak. Jadi kita pinter itu harus diduluin dengan pemimpin yang pinter Pak gitu. Oke. Dari tadi kamu kok menyinggung-nyinggung tentang korupsi gitu kan. Nah, kamu pernah membaca berita nggak kan bahwa 271 triliun itu uang negara ini dikorupsi ya. Menurutmu 271 triliun ini gimana? Besar atau gimana kan? Wow, 271 triliun itu Pak, menurutku itu besar banget, nominal yang kayak aku nggak bisa ngebayangin itu kalau misalkan ditaruh di lemarinya tuh cukup apa enggak Pak, soalnya tuh kayak besar banget kan Pak. Habis itu harusnya itu nggak dikorupsi ya Pak, itu uang buat rakyat, tapi karena petinggi di Indonesia ini lumayan kadang kemaru ya Pak ya, jadi diembat semua buat rakyat tuh nggak.
buat rakyat tuh nggak ada Pak, gitu Pak. Tapi katanya udah mau dipenjarakan ya Pak ya, lagi sidang-sidang gitu ya Pak ya. Iya. Oke, ini bahasamu ini bahasa yang gaul loh Kar, diembat ya. Ya uang untuk rakyat kok diembat gitu kan, seharusnya kan tidak boleh. Nah sebenarnya Kar, akar permasalahan dari korupsi itu apa sih Kar? Kok mereka itu kok korupsi gitu loh, padahal kan uangnya sudah banyak kan. Beda kan kita kan Kar, 271 triliun. Lah kita ini kan bawa uang 10.000 itu aja udah kebanyakan kan. Iya. Lah itu uang segitu. Nah menurutmu Kar, akar permasalahan dari korupsi ini apa yang menyebabkan? Akar permasalahannya itu karena apa ya, pertama orangnya tuh merasa nggak cukup gitu Pak, kayak tetap serakah dan mau semuanya diambil gitu Pak. Itu pertama kayak mulai dari orangnya itu sendiri sih Pak, kayak mereka merasa misal udah dikasih uang 1 M, 1 M ini nggak cukup gitu, mereka mikir ini nggak cukup buat gaya hidup, habis itu dan lain-lainnya ya Pak ya. Sebenarnya yang paling dipentingin itu sama mereka semua ini tuh gaya hidupnya yang terlalu tinggi, kayak tas Hermes atau Gucci, Louis Vuitton gitu, istri-istrinya gitu ya Pak ya, dan harganya tuh sampai MM-an Pak. Gitu, jadi akar permasalahannya itu karena merasa nggak cukup Pak ya. Oke, kalau menurut Bapak gimana? Wah, ini kita ini merambat materinya ini ya, merambat temanya ini sampai jauh ini kayaknya Kar. Iya, kalau menurut Pak Nur begini Kar, kalau mereka itu korupsi itu karena ya memang tadi itu ya, serakah tadi itu ya, dan kemudian mungkin kesempatan itu ada Kar. Iya. Kemudian penegakan hukumnya itu juga kurang tegas gitu loh Kar. Maksudnya korupsi 271 triliun ini kan sudah kebangetan. Bener yang kamu sampaikan tadi itu, kalau ditaruh di lemari cukup enggak ya? Ya pasti nggak cukup Kar. Mungkin ini penuh ini Kar. Kalau ditaruh di halaman Mugaru ini pasti penuh ini dengan uang ini, karena segitu banyaknya gitu loh ya. Padahal loh Kar, banyak rakyat yang tidak bisa sekolah, rakyat yang miskin, terus kemudian hidupnya di bawah jembatan dan lain sebagainya. Ini apa mereka ini nggak mikir gitu loh ya? Iya Pak. Nah padahal itu kan haknya untuk rakyat, seperti itu. Oke Kar, kalau ini ngomong-ngomong ini ya, kamu mengucapkan selamat enggak ini ke Pak Presiden dan ke Pak Wakil Presiden? Kamu kan belum mengucapkan itu kan? Tapi kan nggak kira denger sih Pak. Tapi kan nggak kira dengerin sih Pak. Loh, ini didengarkan. Ini kan di Mugaru TV. Mugaru TV itu penontonnya itu. Iya. Oke Kar. Oke. Selamat. Oke, selamat buat Wakil Presiden dan Presiden terpilih Indonesia tahun 2024 sampai berapa tahun ke depan? 2029. Iya, sampai 2029. Semoga kedepannya Indonesia lebih maju dan lebih baik terus, dan menciptakan generasi-generasi emas dan yang lebih baik pastinya Pak, gitu. Oke, dan pastinya semua janjinya harus ditepati gitu kan ya, Iya, karena harus banget makan gratis. iya, yang pertama itu kan makan gratis, yang mudah kita ingat itu kan makan siang gratis gitu kan. Oke, kemudian Pak Nur ucapkan selamat juga kepada kader-kader Muhammadiyah yang menjadi menteri dan wakil menteri, dan ini banyak sekali loh Kar, ada 6 loh Kar ya. Ada 6, dan memang seharusnya begitu. Karena apa? Ya karena kader-kader Muhammadiyah itu orang-orang yang pinter, orang-orang yang baik, kan begitu Kar ya. Oke, dan diharapkan bisa membawa kemajuan untuk negara Indonesia. Oke Kar, hari ini kan juga hari santri nih Kar ya. Nah, harapanmu untuk santri-santri di Indonesia ini seperti apa? Harapan aku buat santri-santri di seluruh Indonesia, semoga makin pinter, habis itu bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih hebat dari sebelumnya Pak. Habis itu lebih baik lagi daripada generasi-generasi sebelumnya, dan bisa menjadi kader-kader bangsa gitu Pak, yang lebih baik lagi pastinya. Kamu merasa sebagai santri nggak sih Kar? Merasa sih Pak, merasa. Oke, iya, merasa Pak. Nah, seandainya ini kan berandai-andai Kar ya, nanti kamu jadi pejabat itu kan, misalnya, bukan nanti ya, tapi misalnya saat ini kamu jadi pejabat, misalnya kamu jadi menteri pendidikan. Nah,
sebenarnya yang perlu diperbaiki itu apa sih, Kar? Oke, yang menurut saya yang perlu saya perbaikin itu pastinya itu ya Pak, yang anak-anak yang belum bisa sekolah itu bisa masuk sekolah negeri yang gratis Pak. Harusnya kan sekolah negeri di Indonesia ini katanya gratis ya Pak ya, tapi kadang ada masih keperluan biaya buat bayar apa sih namanya, baju, seragam, habis itu buku-buku atau uang-uang buat event-event sekolah gitu-gitu Pak. Nah, kalau misalkan saya jadi Menteri Pendidikan, saya gak bakalan mintain uang rakyat sepeser pun Pak. Jadi bener-bener gratis. Kalaupun emang nggak bisa beli seragam, kan bisa pakai pakaian bebas yang formal dan rapi, sopan pastinya Pak. Gitu sih Pak menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana? Iya, ini Pak Nur ini mendapatkan inspirasi yang baru kali ya. Jadi begini, ketika pendidikan itu gratis, bukan makan siang gratis kali ya. Yeah. Itu kan semuanya kan bisa sekolah kan begitu kan. Kalau misalnya nggak ada seragam gimana? Ya sudah, bebas saja. Yang penting mereka bisa belajar begitu kan. Yeah, wah, ini masukan bagi Menteri Pendidikan yang baru ini kayaknya karya. Jangan sampai gara-gara seragam terus anak-anak nggak bisa sekolah kan begitu kan. Yeah. Wah, ini kamu mikir begitu dari mana sih kan? Aku mikir begitu karena ya kasihan aja sih Pak ya, anak-anak di luar sana yang masih belum bisa sekolah, habis itu nggak dapat pendidikan yang layak gitu kan Pak. Habis itu mereka kayak kan rakyat-rakyat di Indonesia berpikiran yang dapat ilmu itu yang punya duit doang, padahal kalau misalkan pemerintahnya mau itu pasti bisa Pak. Semua anak yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah di Indonesia itu sekolah gitu dan dapat ilmu yang setara kayak orang yang berada gitu Pak. Oke, dan pertanyaan terakhir kan, ini sebelum kita akhiri kan ya. Kamu nanti itu ingin sekolah sampai apa ini kan? Sampai apa? Dan kemudian kamu pengen jadi apa? Terus mau apa? Oke, kalau aku sih Pak, aku bakal sekolah setinggi mungkin aku pengennya sampai S3 ya Pak ya, kalau bisa. Habis itu cita-citaku tuh jadi apa ya Pak ya, masih bingung Pak. Pokoknya cita-citaku tuh jadi orang yang berguna bagi bangsa. Habis itu dapat pekerjaan yang layak. Habis itu gajinya oke, kalau bisa 2 digit Pak. Habis itu Pak, dan pastinya kerjaannya halal. Kalau aku pengennya jadi wakil rakyat sih Pak sebenarnya. Wakil rakyat? Iya. Kenapa? Aku ingin menjadi wadah aspirasi masyarakat gitu Pak, untuk didengarkan gitu Pak. Habis itu kalau misalkan aku udah bisa jadi wakil rakyat, aku bakal bikin kebijakan-kebijakan baru yang pastinya tuh berguna bagi masyarakat dan bangsa gitu, kayak ya contohnya sekolah gratis bener-bener tanpa sepeser pun uang gitu ya Pak ya. Itu cita-citaku sih Pak. Habis itu ya kemauanku, aku bakal bikin kebijakan-kebijakan baru yang lebih bisa membantu warga Indonesia gitu Pak. Oke, dan ternyata ini baru tahu pagi hari ini kan, kamu punya pemikiran yang seperti itu kan ya. Nah, oke, Pak Nur Amin kan ya. Mudah-mudahan nanti kamu jadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili wakil rakyat. Gitu ya, bukan ngaku-ngaku sebagai wakil rakyat, tapi yang diwakili malah rakyat yang mana kan begitu kan. Dan wakil rakyat kan termasuk rakyat juga sebenarnya. Iya. Oke Kar, terima kasih Kar. Yang terakhir Pak Nur ucapkan selamat Hari Santri ya. Semoga santri-santri di Indonesia ini mampu untuk menginspirasi dan untuk berkontribusi yang positif kepada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Akhirnya saya Pak Nur dan aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.